Oke, Bapak Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya kita langsung ke Microsoft Excel. Nah, ini saya akan bagiin dulu untuk membuat formula-formulanya di Microsoft Excel. Oke, untuk di tempat Bapak Ibu, ini kan masih yang Excel yang sudah saya bagiin, itu kan masih kosong ya. Untuk yang debit sama kreditnya di sheet jurnal. Nah, di sheet soal, ini juga udah ada soalnya dan juga ada jurnalnya di sebelah kanan. Kolom E dan kolom F. Ini ada soalnya. Nah, di sheet selanjutnya ini sheet untuk jurnal. Voucher, voucher ini bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu mau buat apapun bebas. Mau buat voucher, mau buat apapun kata-katanya bebas. Terus untuk yang date, ini tanggal. Deskripsi ini Bapak Ibu boleh ngikutin sheet yang di akun atau buku besar. Atau Bapak Ibu deskripsinya ini mau kata-katanya yang lain juga tidak ada masalah. Bebas. Yang penting referensi dan working paper-nya, WP-nya, Bapak Ibu ikut apa yang tertera di buku besar. Nah, kita bahas dulu satu-satu di jurnal dulu. Nah, untuk di jurnal, referensi WP, nah di Bapak Ibu, ini kan udah ada rumus VLOOKUP. Kita gunain rumus lookup. Boleh pakai rumus lookup, atau Bapak Ibu boleh ketik manual. Yang penting ngikutin yang di sheet akun. Nah, untuk yang di debit, ini isinya untuk yang debit. Untuk yang kredit, nilai yang kredit juga. Nah, untuk yang di sini, yang di kolom J, ini adalah boleh pakai rumusnya if dolar E8 sama dengan apapun itu, maka J8 dikurang H8. Ini untuk menghitung apakah debit dan kredit kita sudah balance atau belum. Sudah balance atau belum. Karena kalau belum balance, ini nggak bisa. Contohnya 300, 300 juta. Nah, untuk di kredit Bapak Ibu lupanya kurang angka nolnya 1, 30 juta. Otomatis kan nggak balance. Nah, ini fungsi ini untuk membalancekan. Bapak Ibu, formula ketik auto sum ke atas. Auto sum semua di enter. Ada selisih sekitar 270 juta. Berarti ada debit dan kredit yang Bapak Ibu jumlahnya tidak sama. Ini fungsinya kolom J. Untuk memastikan apakah debit dan kredit kita udah balance atau belum. Nah, kalau kita udah balance. Balance kan berarti di akhir ini yang saya merahin itu sudah 0. Berarti udah balance. Nggak ada yang salah. Nah, ini saya hapus. Oke. Nah, kita masuk ke sheet akun. Bapak Ibu, ada sheet akun ini semua detail-detail transaksi, detail-detail akun Bapak Ibu boleh masukin. Referensi dan WP-nya bebas. Nah, seperti cash, referensinya 1001. Bapak Ibu mau buat panjang, WP-nya juga mau 1001 misalnya, tidak masalah. Yang penting apa yang ada di akun Bapak Ibu input di laporan posisi keuangan di neracanya maupun laba rugi, karena untuk yang sheet akun kita menggunakan bagian referensi, sedangkan di sheet laporan keuangan kita menggunakan working paper yang sudah kita gabung. Kita lihat referensi ini tadi 1001 ya. 1001, WP-nya 10. Bank ABC 1011, WP-nya juga 10. Berarti semua akun kas yang ada di neraca itu WP-nya 10. Piutang juga demikian, 11. Piutang PT Beli Ayam 11 WP-nya. Piutang PT Beli Bebek juga 11 WP-nya. Cuman pisahnya berdasarkan referensi. Kalau yang PT Beli Ayam 1101, PT Beli Bebek 1102. Maka di LPK-nya kita gabung. Ini kalau WP-nya kita gabung. Pak, bagaimana kalau saya nggak mau gabung? Boleh, Bapak Ibu, lihat di aset tetap atau aset jangka panjang. Bangunan, referensinya 1301. Ini yang saya merahin. 1301.
WP-nya juga 1301 karena Bapak Ibu akan pisah. Makanya di sini nanti bangunan sendiri WP-nya, akumulasi depresiasi bangunan juga sendiri WP-nya. Tanah juga demikian. Jadi sama. Jadi ini tergantung di akunnya Bapak Ibu mau gabung atau tidak. Bebas. Nah, misalnya di laporan posisi keuangan atau di akun, Pak, saya mau tambah dong banknya. Boleh, Bapak Ibu tinggal tambah. Insert bank, mau bank apa? Bank Mandiri. Oke, WP-nya referensinya berapa ya? 10, 13 misalnya, yang belum ada. WP-nya otomatis tetap gabung kan, karena ini WP kas, saldo kas. Bank itu termasuk saldo kas. Berarti WP-nya 10. Nah, di LPK WP 10 masih ada. Berarti Bapak Ibu tidak perlu input lagi. Tapi misalnya di aset tetap Bapak Ibu ada nambah, insert mesin pabrik. Referensinya 1304. WP-nya juga 1304. WP 1304 di neraca ada atau tidak? Kalau tidak ada, Bapak Ibu harus insert. Berarti di sini nanti mesin pabrik. WP-nya 1304. Jadi apa yang ada di referensi, apa yang ada di sheet akun harus ada di LPK. Tergantung apakah Bapak Ibu pisah atau Bapak Ibu gabung. Kalau contohnya digabung, di referensinya di sheet akun, Bapak Ibu cuma nambah di akun saja karena gabung kan, WP 10 sudah ada di LPK. Sedangkan kalau belum ada WP-nya seperti mesin pabrik, WP-nya belum ada, berarti Bapak Ibu di LPK Bapak Ibu harus tetap insert. Oke, di laporan perubahan modal juga demikian. Nah, ini saya kasih contoh di akun. Di akun. Di sheet akun dulu. Untuk rumusnya, ini contohnya perusahaan yang baru berdiri. Berarti saldo awalnya, beginning balance-nya masih 0. Nah, untuk di debit, nah Bapak Ibu pakai rumus. Sama dengan round, buka kurung, sum if, buka kurung, round, sum if, Bapak Ibu ke sheet jurnal. Ke sheet jurnal. Oke. Pilih jurnal kolomnya yang E. Berarti jurnal E sampai E. Bagian referensi. Karena kita di sheet akun itu menggunakan ref. Menggunakan referensi. Klik F4. Atau Bapak Ibu tambahin dolar. Bagi yang tidak bisa F4. Dolar E, titik 2, dolar E. Terus titik koma. Titik koma. Kriterianya yang mana ya? Kriterianya kita balik ke sheet akun. Kliklah ref-nya. 1001 C9. Klik ref yang C9. Titik koma. Kita balik ke sheet jurnal. Blok kolom G. Karena kita menghitung debit. Klik F4. Atau sisipin dolar G titik 2 dolar G. Tutup kurung. Titik koma 2. Tutup kurung. Bapak Ibu enter. Untuk di kolom kredit, caranya sama. Sama dengan round, sum if, round, sum if, blok, ke sheet jurnal, blok referensi, klik F4, titik koma, ke sheet akun lagi, klik C9,
akun C9 karena kita menggunakan referensi. Titik koma, ini kita menghitung kredit, berarti ke sheet jurnal kita blok kolom H karena kita akan meng-sum if kolom H yang kredit berdasarkan referensinya. Klik F4. Titik tutup kurung, titik koma 2 tutup kurung. Round itu gunanya untuk pembulatan. 2 itu berarti komanya 2 di belakang koma. Di enter. Caranya sama. Nah, untuk yang ending balance sama dengan saldo awal ditambah kredit dikurangin sama dengan saldo awal ditambah debit dikurangin kredit. Enter. Nah, semua rumus ini tinggal copy paste ke bawah. Kalau total cash, Bapak Ibu tinggal sum. Enter. Total piutang di sum yang total piutang. Yang persediaan juga demikian. Sama. Rumusnya sama sampai ke bawah. Tinggal di copy paste aja rumusnya. Karena kita udah pakai dolar. Jadi udah ngunci. Dolar itu gunanya untuk ngunci apa yang kita blok. Nah, untuk di sheet akun demikian ya Bapak Ibu rumusnya. Untuk yang di laporan posisi keuangan dan profit and loss itu sama. Oke. Beginning balance-nya tetap 0. Nah, untuk yang debitnya kita tetap sama, pakai rumus. Debitnya sama dengan round sum if klik sheet jurnal blok WP working paper karena kita menggunakan WP bukan menggunakan ref. Untuk di laporan posisi keuangan kita menggunakan WP sehingga blok WP F4 titik koma klik ke sheet LPK lagi, klik WP-nya C13 titik koma ke sheet jurnal bagian debit, klik F4 tutup kurung titik koma 2 tutup kurung enter. Ini untuk yang debit. Untuk yang kredit juga sama dengan round buka kurung ke sheet jurnal, klik blok WP-nya. Blok WP, klik F4. Ini LPK yang kredit. Bentar. Sama dengan round buka kurung sum if buka kurung ke jurnal blok WP-nya F4 titik koma balik lagi ke sheet LPK klik C13 sel WP-nya yang 10 titik koma ke sheet jurnal lagi blok yang kredit kolom H F4 tutup kurung titik koma 2 tutup kurung di enter. Oke. Nah, khusus untuk laporan posisi keuangan ini tidak boleh ada namanya akun negatif kecuali akumulasi penyusutan, akumulasi depresiasi bangunan, akumulasi depresiasi peralatan, pokoknya yang akumulasi depresiasi dan dividen maupun laba. Yang boleh negatif cuma itu doang. Akun akumulasi penyusutan, saldo laba ditahan, saldo laba berjalan, maupun dividen. Yang boleh negatif cuma itu. Selebihnya harus akunnya positif. Sehingga Bapak Ibu kalau di ending balance, saldo akhirnya boleh pakai round, D13, saldo awal, ditambah debit dikurangin kredit, titik koma 2. Karena ini pakai round, pembulatan koma. Kalau Bapak Ibu tidak mau, boleh pakai sama dengan saldo awal ditambah debit dikurangin kredit. Boleh. Nah, untuk yang bagian kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, ekuitas,
itu rumusnya kita balik. Bukan saldo awal ditambah debit dikurang kredit lagi, tapi sama dengan saldo awal dikurang lagi, dibalik. Dikurang debit ditambah kredit, di enter. Boleh pakai rumus kayak gitu, boleh juga Bapak Ibu pakai round. Bebas. Oke, untuk yang di LPK. Selanjutnya, setelah kita masukin rumusnya, Bapak Ibu harap mengubah saldo laba berjalan. Caranya bagaimana? Yang saya merahin. I6, I40 itu diklik sama dengan di bagian laba bersih tahun berjalan. I62. Jadi langsung terambil saldonya di atas. Jadi langsung terambil saldonya di atas. Demikian Bapak Ibu. Jadi untuk yang di LPK seperti itu. Jadi yang kita ubah saldo laba berjalannya ambil dari laporan laba rugi. Nah, rumus yang laba rugi juga sama, round sum if-nya sama. Untuk debit pakai WP-nya, untuk yang kredit juga pakai WP. Round sum if, jurnal WP-nya, klik sel WP yang di LPK ke, kalau yang kredit, blok yang kredit. Kalau yang debit, blok yang di debit pada sheet jurnal. Jadi demikian rumusnya. Nah, untuk yang LPM, ini semuanya diambil dari saldo laporan posisi keuangan. Laporan perubahan modal ini diambilnya dari saldo laporan posisi keuangan. Ini modal awal sama dengan laporan posisi keuangan. Lihat di modal awal di LPK. D38. Di enter. Untuk modal di setor periode berjalan, sama dengan di LPK, Bapak Ibu lihat, modal di setor. Berarti, cross 38 dikurang F panta 38. Kenapa kredit dikurangin debit? Karena ini modal di setor. Karena kalau utang itu bertambah, itu dikredit duluan. Karena kalau nanti Bapak Ibu debit dikurang kredit, hasilnya pasti jadi minus. Jadi salah nanti penjumlahannya. Untuk saldo laba ditahan 1 Januari, ini adalah, misalnya ini perusahaannya udah berjalan, berarti ini saldo laba ditahan 31 Desember 2019. Ini sama dengan saldo laba ditahan awal di LPK. Saldo laba ditahan itu ada di delta 39. Bapak Ibu enter. Saldo laba periode berjalan sama dengan semuanya laporan perubahan modal, isinya semuanya dari laporan posisi keuangan. Saldo laba berjalan itu ada di I40, Bapak Ibu boleh di I40, boleh juga di sel I62. Bebas. Di enter. Dividen ada di laporan posisi keuangan juga. Bagian I41. Tinggal di enter. Sehingga saldo laba ditahan 31 Januari 2020 adalah, dapatnya dari mana Bapak Ibu? Dapatnya dari saldo laba ditahan 1 Januari ditambah saldo laba periode berjalan dikurangin dividen. Jadi tinggal di sum aja. Di enter. Sehingga modal akhir 31 Januari adalah modal awal ditambah modal di setor periode ini ditambah saldo laba ditahan akhir Januari 2020. Sehingga modal akhir 31 Januari sekian. Ini belum, masih kosong semua karena ini kita baru masukin rumusnya. Nanti di sesi berikutnya kita akan langsung ke contoh soal. Ini soalnya udah ada. Nah, untuk di laporan arus kas, semuanya kita kelompokkan. Operasional kita kelompokin, investasi kita kelompokkan, pendanaan juga kita kelompokkan sendiri. Nah, caranya nanti untuk di laporan arus kas, ini agak sedikit lebih panjang karena ini Excel, ada keterbatasan. Karena ada keterbatasan, berarti nanti kita akan di sheet jurnal, kita akan filter semua kas yang benar-benar keluar dan semua kas yang benar-benar masuk. Jadi nanti kita akan filter WP10. Karena di laporan posisi keuangan, kas
itu adalah WP10. Sehingga nanti coret-coretan kita ini ada sekian untuk kas yang keluar dan kas yang masuk. Demikian Bapak Ibu untuk formula-formulanya. Jadi rumusnya udah semua ya. Rumusnya udah. Nah, kita tinggal lanjut ke contoh soal. Jadi kita langsung bahas soalnya. Nah, semoga untuk rumusnya Bapak Ibu bisa pelajari. Ini rumusnya Ron sama dengan sum if, jurnal, akunnya ke jurnal lagi. Ending balance-nya juga demikian. Nanti kita biar lebih ngertinya Bapak Ibu langsung ke contoh soal aja. Oke, thank you.